Anda jangan sekali-sekali main-main soal pembayaran. Dan ada kecenderungan dari divisi merchandising kita yang sifatnya apa? Menunggu. Ya, merchandising kita tidak cukup gesit untuk mendapatkan barang. Dia tunggu. Ya, buka PO, dia buka PO, lalu tunggu. Tidak datang, dia buka PO lagi. Lalu tunggu lagi. Datang nggak barangnya? Nggak bakal dapat barang. Ya, kalau gaya yang disebut Anda bilang ada MD, ada Pak. Kerjaan dia ngapain? Buka PO Pak. Terus, ya supplier nggak kirim. Kalau supplier nggak kirim, ya kita buka PO lagi Pak. Kalau nggak kirim, terbuka PO lagi. Lalu tunggu lagi. Nah, ini tindakan inilah yang disebut oleh Einstein itu insane. Insane ya. Insane itu bahasa Jawa Timur itu gendeng. Ya. Hanya orang gendeng melakukan hal yang sama berulang-ulang tetapi berharap ada perubahan hasil. Ya. Baik. Itu sebagai pembuka, saya ingin mendengar dari teman-teman apa permasalahan yang kemungkinan akan Anda hadapi menjelang seasonal ini. Nanti saya masih ada tambahan materi, cuman saya ingin stop dulu sampai di sini. Ya. Silakan. Kalau ada yang ingin sharing, silakan. Ini yang masuk di chatroom kita satu ya Pak Tris, Pak Gede Ngarsa. Gimana caranya stok barang menjelang season Lebaran? Soalnya di supplier barang yang dapat tempo ordernya dan limit per bulan. Apakah harus tambah saldo dari perusahaan? Nah, gitu ya. Okay. Ini kembali kepada divisi merchandising. Apakah dia pasrah saja? Kan suatu situasi di mana dia sudah pesan pun dia dijatah, Mbak Riri, dijatahin. Betul. Dia butuhnya 100, dikirim supplier karena penjatahan supplier hanya kasih dia 30. Dijatah gitu loh. Nah, saya kembalikan ke Anda mau pasrah atau Anda mau memenuhi? Memenuhi. Iya. Kalau Anda ingin memenuhi dan kualitas dari merchandiser kita itu memang memenuhi syarat, orang merchandiser tugas utamanya apa? Sourcing. Cari sumber barang. Cari sumber barang. Anda butuh 100. Anda cuma dikasih 30, kan istilahnya dijatah. Kenapa harus dijatah? Karena barang terbatas ya. Kata terjatah sendiri sudah menyatakan barangmu terbatas. Kalau Anda beneran butuh 100 dan Anda hanya dikasih 30, sudah jaminan salesmu akan turun. Akan turun. Anda butuhnya 100, Anda hanya dapat 30. Kalau Anda tidak mencari ekstra, turun. Salesmu turun. Sekarang kuncinya di tangan Anda. Anda mau cari atau tidak? Si 70 ini. Materi Retail Zoom S ulang tahun. Cari. ASK. Ini. A. Yang kedua, SIG. Cari ya. Gitu. Silakan, ada lagi? Oke.
Itu tadi jawaban dari Pak Kris ya, Pak Brian atau Pak Brian. Ini cuma selamat siang. Kita buka kesempatan Kita mereka. buka kesempatan open mic ya, Bapak Ibu. Mbak Riri, suaranya termute, sorry. Oke, ini ada juga dari apakah dampak minyak goreng sekarang bisa mempengaruhi penjualan season ini, Pak Brian? Bisa, jangankan minyak goreng, apapun bisa. Ya, minyak goreng ini kan kebetulan saja lebih populer ya. Sebenarnya Anda kan tahu, sekarang ini pun banyak sekali barang-barang kita yang lancar, barang-barang kita yang fast moving. Bagus banget tulisannya. Barang lancar kita dalam keadaan kosong. Apakah cuma minyak goreng yang kosong? Ada lebih banyak lagi barang yang kosong. Apa bedanya, Pak? Ya, jangankan, saya ingin bilang ya, jangankan minyak goreng, ada lebih banyak lagi barang kosong yang pasti mempengaruhi sales. Dengar lagi materi PAAS. Apa yang mempengaruhi sales? Ya, Bapak Ibu yang newcomer, saya ingatkan, di YouTube channel saya sudah bisa diakses faktor penentu penjualan. Ya, ada 4 faktor penentu penjualan PAAS. Anda dengarkan lagi. Memangnya cuma minyak goreng yang sedang kosong. Anda sadar atau tidak? Setiap hari saya ini sedang melihat orang-orang, klien saya, menti itu adalah peserta mentoring, yang FMI, barang fast moving items-nya, dalam keadaan kosong, sampai 20% dari barang fast moving-nya dalam keadaan kosong. 20% itu 1/5 dari penjualan barang lancar, barang fast moving. Apakah dia tidak mempengaruhi sales yang 100%? Sangat mempengaruhi. Karena barang-barang fast moving mempengaruhi 80% dari omset Anda. Berarti 80% omset Anda akan terancam akibat kekosongan barang. Gitu ya. Jadi ini akan menjadi masalah klasik kalau Anda tidak mengatasi hal-hal seperti ini. Jangankan season gitu ya. Kita sedang menuju season. Dalam situasi normal saja, bagaimana Anda mengendalikan kekosongan barang yang bersifat fast moving? Bagaimana Anda mengendalikannya? Kalau dia beneran kosong dan Anda tidak atasi, omset Anda kena. Sales Anda pasti turun. Kita baru bicara soal barang loh ya. Saya masih ada tema lain untuk disampaikan selain barang. Silakan Mbak Riri, ada lagi pertanyaan? Duh, termute. Anda memute dirimu sendiri. Ya, oke. Tapi kalau ada kendala pembayaran di supplier, otomatis suppliernya mengurangi supply ke tempat kita. Gimana solusinya? Gitu. Oke. Maksudnya siapa yang kendala pembayaran? Supplier apa kita? Kalau ke supplier kayaknya kita deh ya. Kita dong. Kalau lihat ya, dari bahasanya. Jadi kita tidak bayar lancar ke supplier. Wah, Pak Gede Ngarsa, saya berharap Bapak langsung bicara dengan pimpinan tertinggi Anda ya, kalau sampai itu masalah di tempat Anda ya. Tapi kalau ini di rekan-rekan kita yang lain, pada umumnya katakan rekan-rekan yang lain, bukan ini Pak Gede Ngarsa mungkin cuma kasus, tapi kalau itu terjadi di perusahaan Anda, Bapak cepat-cepat bicara ke bos Anda ya Pak ya. Karena ini prinsipal ya, prinsip banget ya. Prinsipal ya, jangan telat bayar suppliermu, jangan ya. Jangan. Kenapa? Di tengah pasar kita yang sekarang
didrive oleh supplier. Ini lagi seller market. Anda tahu apa tidak? Sadar apa tidak? Sekarang ini kita dalam situasi seller market. Seller market, di mana seller yang menentukan. Seller market itu ketika supply barang turun. Beda dengan kalau buyer market. Buyer market supply berlebih-lebihan, itu buyer market. Sekarang kita dalam situasi seller market, di mana penjual lebih menentukan. Kamu tidak ada uang, jangan harap saya kasih barang. Contoh, dalam kasus minyak goreng, beberapa produsen minyak goreng, distributor minyak goreng, mewajibkan pay in advance. Bayar cash di muka. Anda tidak kasih, kita tidak kasih barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Itu sudah menandakan seller market, di mana supply sedang mengalami penurunan. Ya, Anda jangan sekali-sekali main-main soal pembayaran. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and